Pisau rumah baru kami menghadap ke timur. Ketika pintu dibuka, setelah melewati pekarangan kecil dan teras, cahaya matahari masih bisa menjalar ke lantai dalam rumah. Suatu sore, seorang tak dikenal mendatangi saya, tubuhnya padat, tinggi besar kulit hitam, matanya memerah. Diam-diam saya perhatikan seluruh tangannya penuh tato. Tangan kiri tato ular naga yang menggeliat ke arah pangkal lengan, sedangkan di tangan kanan bergambar perempuan telanjang. Pipi kirinya ada bekas luka sepanjang telunjuk yang di pinggir-pinggirnya direnda dengan tato menyerupai kelabang. Saya amati tamu ini hati-hati berkumis tebal. Kancing baju bagian atasnya ternganga. Dadanya bertato gunting menganga dan tengkorak kepala di tengahnya. Garis bibirnya yang tebal melengkung ke bawah sangar sekali kesannya mau ketemu siapa. Tanya saya lunak, kurang nyaman baru pindah ya. Terdengar suaranya berat, sedikit parau, tanpa ada senyum. Dari mulutnya tercium bau alkoholia, ya saya baru pindah, ada yang bisa saya bantu. Di dapurmu ada berapa pisau? Pisau, pertanyaan yang sangat tidak biasa. Saya merasa ada sesuatu yang ganjil, ada berapa hei? Ia sedikit membentak karena melihat saya mengernyitkan kening. Dan tidak segera menjawab ada 2 pisau dapur biasa bang. Kamu ingin pisau dapurmu bermanfaat bagi orang lain. Dengan kasar ia mengajukan pertanyaan yang aneh dan bernada kasar. Rautnya bengis, garis bibir seperti menikam ke hulu hati saya. Kami masih berdiri di teras saling berhadapan. Di kepala saya mengira-ngira seperti apa yang dimaksud pisau bermanfaat bagi orang lain itu, bagaimana maksudnya. Saya ingin mencairkan keraguan saya, bodoh mau atau tidak ia membentak. Saya kaget ia mau. Setelah itu saya merasakan betapa sore ini hidup mulai tidak nyaman. Bagaimana seandainya laki-laki sangar ini datang setiap sore untuk pertanyaan yang sama? Mulai besok pagi, sekali setiap bulan pada tanggal yang sama, pisaumu letakkan di dekat pintu pagar. Jangan lupa masukkan dalam amplop uang 1.000. Kalau tidak berarti kamu tidak ingin menjadikan pisaumu bermanfaat bagi orang lain. Itu artinya cari masalah, katanya dengan raut muka yang tegang. Saya menarik napas, jantung saya bagai mengecil oleh remasan tatapan mata dan suaranya yang berat. Saya tidak ingin banyak tanya soal meletakkan pisau dan uang dalam amplop. Besok pagi setiap bulan pada tanggal yang sama di dekat pintu pagar. Saya takut pertanyaan yang salah berakibat bencana bagi saya dan keluarga saya. Bersedia bang? Lam menatap sembari mengangguk-angguk. Dengan sedikit terkekeh ia balik badan pergi begitu saja. Saya lepas ia dengan tatapan yang menyimpan rasa cemas. Tampaknya ia orang paling ditakuti di daerah kompleks kami ini. Kemudian di dalam saya mendapatkan istri sedang ketakutan di sudut kamar, pucat membias di wajahnya. Pasti tadi ia mengintip atau nguping dari dalam, kita pindah saja. Salah-salah, orang tuh bisa bunuh kita, aku takut. Orang seperti dia itu tidak takut polisi, tidak takut mati nekat. Memelas suara istri saya mencoba menenangkannya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dengan kasar di luar saya dan istri terkejut, si sangar itu pasti. Gedoran pintu terdengar makin kasar. Ketika pintu saya buka, memang si sangar adanya. Dengan keramahan yang sangat berlebihan, badan sedikit dibungkukkan, saya bertanya, "Maaf bang, ada yang terlupa istrimu, mana aku belum lihat." Oh, pertanyaan yang mempertebal kecemasan saya. Lagi kurang sehat bang, tiduran, suruh dia keluar, tapi bang panggil istrimu. Suaranya meninggi, membuat saya tergagap. Dengan perut terasa mulas, saya masuk menemui istri di kamar. Tampaknya ia mendengar apa yang diminta si sangar. Saya tatap istri yang mengerut saking cemasnya. Akhirnya dengan menguatkan diri, saya tuntun istri menemui si sangar dalam keadaan pucat tangan. Istri saya terasa dingin. Mungkin inilah hari paling mencekam dalam hidupnya. Di hadapan si sangar, istri saya mencoba tersenyum. Bibirnya saya lihat seperti sedang beku. Ini istri saya bang. Si sangar tertawa terbahak-bahak. Cantik. Cantik juga istrimu, katanya di sela-sela tawanya. Setelah menatap istri saya beberapa jenak, ia terlihat cengengesan. Sebelum jauh melangkah dari pagar, si sangar menoleh dan berkata, "Istrimu cantik tapi wajahnya pucat sekali, hahaha." Dia si matahari dari arah timur kembali mendatangi rumah saya. Saya meletakkan 2 pisau dapur dan sebuah amplop berisi uang 10. Nono-klono di tempat yang ditunjukkan si sangar. Setelah itu pintu saya tutup. Diam-diam saya mengintip di balik gorden kamar depan yang sengaja tidak dibuka lebar-lebar. Saya menunggu kira-kira apa yang dilakukannya pada benda itu. Akhirnya si sangar datang. Pintu pagar dibukanya, lalu masuk dan mengambil 2 pisau serta sebuah amplop. Pisau dimasukkannya ke dalam karung, amplop ke kantong celananya yang besar. Saya amati, ternyata karung yang dibawanya itu terlihat berat sekali. Jangan-jangan itu semua pisau beberapa warga kompleks. 4 hari kemudian, pukul 11 malam,
Pintu rumah terdengar digedor kasar pasti si Sangar itu istri saya yang sudah mulai terlayang. Tidur, terduduk dengan napas sesak jangan dibuka gemetar istri saya berkata, nanti makin kasar telepon polisi saja, biar kubuka saja. Saya setengah berlari ke ruang depan pintu dibukakan perlahan huf. Ternyata si Sangar berdiri dengan seringaiannya yang tidak sedap dipandang. Saya lihat di tangannya ada 2 pisau, ya pisau kami. Tapi pisau itu tampak mengilap di bawah sinar lampu teras. Mata pisau pun terlihat lebih tajam. Pisau itu kini terlihat berada di masing-masing tangannya. Ada apa, Bang? Maaf, Bang, apa yang bisa saya bantu? Pisau ini, katanya sambil memperlihatkan kedua pisau di pegangannya sudah sangat tajam kan? Berbeda dengan ketika kamu letakkan di dekat pagar 4 hari lalu. Kalau sebelum ke tanganku, pisau ini digorokkan ke leher kita akan sangat sakit sekali. Pisau tumpul dipakai menyembelih, termasuk menyembelih kambing atau ayam, sama artinya sebuah penyiksaan, ia berkata dengan sangat dingin menyembelih. Kata-kata itu bermuara pada imajinasi paling buruk dalam kepala saya. Kalau setajam ini, rasa sakit disembelihnya tidak begitu menyiksa, hahaha akan menyembelih. Siapa saya, istri saya, jangan-jangan ya Tuhan. Lihatlah, pandangilah saya saat ini, nyaris tidak mampu berdiri. Keringat dingin mengalir begitu deras dari pori-pori saya yang melebar. Maaf, Bang, saya tidak tahu maksud abanglah terbahak. Kemudian kamu memang tidak perlu cepat mengerti, hahaha. Langit malam bertaburan bintang bermandikan cahaya rumah-rumah orang sudah tutup. Tak ada suara siapa-siapa di kompleks ini kalau sudah lewat pukul 2000 sunyi. Pisau tajam ketika digunakan dengan baik tidak menyakitkan. Termasuk untuk melukai kulit ini, ia melayangkan segoresan garis dengan salah satu mata pisau di tangan kanannya. Terlihat darah meleleh kecil dari kulit bertato yang dilukainya sendiri. Darah manis karena luka oleh mata pisau yang tajam, bagai dicubit saja. Saya merasakan tenggorokan ini menyempit tegang. Kamu mau mencoba betapa tajamnya pisau ini? Mungkin karena perasaan mencekam yang saya bayangkan, leher saya disembelih saya tiba-tiba terduduk, kemudian seperti sujud di kaki si Sangar, Bang. Mohon Bang, jangan saya takut. Saya rasakan kuduk saya dipegangnya dingin. Ya Tuhan, ia akan menyembelih saya, tapi salah saya apa? Sesaat kemudian, ia raba leher saya, kemudian dipegangnya lambat-lambat, diangkatnya sehingga saya terduduk berhadapan dengannya. Berikan pisau ini ke istrimu, ia menyerahkan 2 pisau ke saya, kemudian berdiri lalu balik badan dan pergi. Begitu saja kami bangun agak kesiangan. Saya membuka pintu depan, berharap matahari bisa menyemangati hati dan hari-hari kami. Semoga semalam akhir dari kenyataan buruk. Baru saja pintu dingangakan. Di kursi teras terlihat si Sangar duduk sambil merokok menghadap ke jalan. Kaki kanannya menyilang di atas paha kiri santai sekali, tampaknya saya gelagapan. Si Sangar menyadari pintu terbuka, ia menoleh mata kami bersirobok pandang kesiangan ya. Sapa si Sangar dengan seringaiannya, abang apa kabar, Bang, duduklah sejenak. Lah menunjuk kursi di sebelahnya, mempersilakan saya. Sepertinya ia tuan rumah bagi saya di teras. Saya pun duduk di kursi sebelahnya, berusaha tenang. Kamu tahu siapa saya, tanyanya dengan suara datar. Saya menggeleng. Saya baru setahun keluar penjara, membunuh orang. Kamu tahu bagaimana seorang mantan pembunuh seperti saya ini hidup setelah menghirup udara bebas. Saya hanya diam dengan mengasah pisau. Terangnya saya hanya melayani dengan tatapan mata, sesekali mengangguk. Kalau dia tersenyum, saya ikuti senyumnya. Kalau dia tertawa, saya cobakan tertawa sebisanya. Aku mahir mengasah pisau. Dan dulu musuh-musuhku kusayat sampai menjerit dengan pisau yang tajam. Dan terakhir kusembelih mati. Dan aku pun dipenjara, paparnya. Ketika di penjara, aku berpikir tobat. Terbayang tanah keluarga yang luas bisa kugarap jadi ladang. Ternyata, oleh mereka, tanah dijual, kemudian tahu-tahu aku hanya melihat kompleks perumahan ini sudah ada. Karena keluarga dan saudara-saudaraku ingin aku baik, sebidang tanah dan rumah kecil dibangunkan untukku dan keluarga. Karena ingin hidup normal, aku perlu uang untuk kebutuhan hari-hari, uang dari keringat sendiri. Aku tidak punya keterampilan kecuali mengasah pisau, golok atau merampok dan membunuh. Suaranya agak lunak. Aku ingin anak dan istriku hidup tenang. Karena itulah, setiap rumah di kompleks ini, yang jumlahnya lebih 100 rumah, harus mengasah pisaunya sekali sebulan denganku, bayarannya 10.000. Kalau tidak mau, orang itu sama artinya menyuruhku ke penjara lagi. Saya mencoba belajar memahaminya, saya mulai tahu caranya yang aneh dan kasar karena tuntutan hidup. Kalau 100 rumah wajib mengasahkan pisau kepadanya, berarti ia bergaji minimal 10.000 sebulan. Tapi apakah ia tahu bahwa harga pisau dapur kadang tidak sampai 1.000?
Lagi pula bukankah ini pemaksaan? Jangan-jangan ini teori marketing si Sangar. Pisau tajam itu penting kita miliki. Istrimu sebagai ibu rumah tangga misalnya, memotong sayur, kalau pisaunya tajam, tentu sayur tidak merasa sakit ketika dipotong atau disayat-sayat. Kacang panjang, buncis kangkung, wortel, ketimun. Ketika dipotong menggunakan pisau tajam, ia mungkin akan tersenyum karena tidak menyakitkan baginya. Begitu juga kentang, bawang, dan sebagainya. Dalam hal ini, kasih sayang perlu dimiliki oleh pisau. Bentuknya dengan menyiapkan mata pisau yang tajam ya, toh saya cepat mengangguk. Begitu juga memperlakukan ikan, menyembelih ayam. Kalau dengan pisau yang tajam akan lebih baik, terasa lebih penyayang. Kita yang menggunakannya juga enak paham kan? Lah menerangkan alasan-alasan yang mendukung pekerjaannya, mengasah pisau pekerjaan yang aneh. Jika orang kompleks tidak ada yang menantang, ya barangkali saja 10. Nomoran flow per bulan tidak terlalu memberatkan jika dibanding teror yang nanti diakibatkan penolakan kesediaan mengasah. Pisau, terima kasih kamu telah mendengarkan aku. Percayalah, tidak ada yang berani mengganggumu jika ada orang yang mengganggumu, katakan padaku, dan anak buahku, atau bisa jadi pisau mulah yang akan kupakai menyelesaikannya, kata si Sangar sambil melintangkan telunjuknya di tengah lehernya. Dia berdiri, saya pun ikut berdiri. Menjelang sampai di pintu pagar, ia merangkul bahu saya dengan hangat. Saya mulai merasakan ia mencoba ramah dan bersahabat. Ia seakan mulai menganggap saya pelanggan bulanannya yang harus dijaga. Kamu telah membantu saya. Saya terima uangmu tidak dengan berpangku tangan, tetapi menjual jasa keterampilan mengasah pisau. Itu artinya, kamu bersama warga kompleks ini bersama-sama menutup pintu kejahatan bagiku, iya kan? Saya mengangguk, benar bang. Itu artinya kalau kamu tidak lagi berminat mengasahkan pisau kepadaku, ia berhenti sejenak mempererat rangkulannya. Saya rasakan ketiaknya melekat di bahu dan lipatan sikunya mengetat di leher saya. Kemudian ia melepaskan rangkulannya, melangkah dengan lebih dulu menoleh ke saya di balik pagar sembari berkata, ingat, rezekiku ada pada pisaumu juga nyawamu. Sejak saat itu, saya sering berkhayal membunuhnya Padang 20 Juni 2004.